Tahun 2015 menjadi titik balik yang kelam bagi Yaman, sebuah negara yang telah lama bergulat dengan kemiskinan dan ketidakstabilan. Negara ini telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis ekonomi hingga konflik internal yang berkepanjangan. Apa yang bermula sebagai konflik politik internal dengan cepat meningkat menjadi perang saudara besar-besaran, menjerumuskan negara itu ke dalam bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ribuan nyawa melayang dan jutaan orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Inti dari konflik ini adalah perebutan kekuasaan antara pemerintah Yaman yang didukung oleh koalisi pimpinan Arab Saudi dan pemberontak Houthi, sebuah kelompok Muslim Syiah yang memiliki hubungan dengan Iran. Kedua belah pihak terus berjuang untuk menguasai wilayah strategis. Pertempuran tersebut telah memecah belah Yaman, menyisakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh berbagai faksi dan milisi. Setiap faksi memiliki agenda dan kepentingan sendiri yang semakin memperumit situasi. Jutaan rakyat Yaman menghadapi perjuangan hidup dan mati setiap harinya, terjebak dalam baku tembak dan pengungsian. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dengan akses terbatas ke makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Memahami akar dari konflik ini dan upaya rapuh untuk menempa jalan menuju perdamaian sangat penting untuk memobilisasi tindakan internasional. Hanya dengan kerjasama global, kita dapat berharap untuk melihat akhir dari penderitaan ini dan membangun masa depan yang lebih baik untuk Yaman. Untuk memahami asal mula Perang Saudara Yaman, kita harus menelusuri sejarah panjang perpecahan internal negara tersebut dan peran katalitik dari Arab Spring. Yaman, bahkan sebelum perang, adalah salah satu negara termiskin di dunia Arab, digerogoti oleh korupsi, pengangguran, dan kurangnya layanan dasar. Pemberontakan Arab Spring tahun 2011 memicu harapan untuk perubahan, tetapi juga mengungkap keretakan sosial yang dalam di Yaman. Protes meletus menentang pemerintahan otoriter Presiden Ali Abdullah Saleh yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Kelompok Houthi memanfaatkan kekacauan pasca Arab Spring, mengeksploitasi keluhan yang meluas, dan memobilisasi pasukan mereka. Gerakan Houthi, yang secara resmi dikenal sebagai Ansar Allah, muncul pada tahun 1990-an sebagai kelompok revivalis teologis dan budaya dalam komunitas Muslim Syiah Zaidi di Yaman. Seiring waktu, gerakan tersebut berkembang menjadi kekuatan politik dan militer yang kuat. Penaklukan mereka atas Sanaa pada tahun 2016, sebuah kemenangan militer dan strategis yang menakjubkan, menunjukkan kekuatan dan ambisi mereka yang semakin besar. Perebutan ibu kota ini mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Yaman dan wilayah tersebut yang mendorong intervensi Arab Saudi dan sekutunya. Pengambilalihan Sanaa oleh Houthi pada tahun 2014 membunyikan alarm di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Arab Saudi memandang kemajuan Houthi sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya, menganggap kelompok Syiah itu sebagai proksi Iran. Pada bulan Maret 2015, koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan intervensi militer di Yaman. Tujuan koalisi tersebut adalah untuk mengembalikan pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi yang diakui secara internasional dan melawan pengaruh Iran. Intervensi tersebut secara dramatis meningkatkan eskalasi konflik, mengubahnya menjadi perang proksi regional. Keterlibatan aktor eksternal semakin memperumit konflik, membuat penyelesaian damai semakin sulit dipahami. Konflik yang sedang berlangsung di Yaman telah memicu salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan dampak yang meluas ke setiap aspek kehidupan masyarakat. Ribuan pria, wanita, dan anak-anak tak berdosa telah tewas dan tak terhitung jumlahnya yang terluka, meninggalkan luka mendalam yang sulit disembuhkan. Kekerasan tersebut telah memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka, mencari perlindungan di kamp-kamp pengungsian yang penuh sesak dan kekurangan layanan, seringkali tanpa akses ke kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Di luar korban jiwa langsung akibat perang, konflik tersebut memiliki dampak bencana besar pada ekonomi Yaman yang sudah rapuh, dan layanan dasar menghancurkan pasar, menutup toko-toko, dan membuat banyak orang kehilangan mata pencaharian. Sistem perawatan kesehatan telah runtuh di banyak daerah, membuat jutaan orang tidak memiliki akses ke perawatan medis penting, termasuk obat-obatan dan peralatan yang sangat dibutuhkan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah berulang kali memperingatkan tentang risiko kelaparan massal. Sebuah pengingat nyata tentang dampak buruk konflik tersebut terhadap manusia, terutama anak-anak yang paling rentan terhadap malnutrisi dan penyakit. Kekerasan yang tak henti-hentinya di Yaman tidak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa yang tragis, tetapi juga menyebabkan kerusakan dahsyat pada infrastruktur negara. Rumah sakit, sekolah, dan instalasi pengolahan air telah rusak atau hancur, membuat jutaan orang kehilangan akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Hancurnya jalan dan jembatan telah menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan. Yaman telah mengalami wabah kolera berulang kali, penyakit yang ditularkan melalui air yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani. Dampak perang terhadap infrastruktur dan sistem kesehatan masyarakat Yaman benar-benar merupakan bencana besar. Terlepas dari tantangan yang sangat besar, ada secercah harapan untuk perdamaian di Yaman. Meskipun situasi di lapangan sangat sulit, upaya untuk mencapai perdamaian terus berlanjut dengan berbagai inisiatif. Komunitas internasional telah mengakui urgensi untuk menemukan solusi politik atas konflik tersebut. Berbagai negara dan organisasi internasional telah terlibat dalam proses ini, menunjukkan komitmen global untuk mengakhiri penderitaan di Yaman. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memainkan peran utama dalam memediasi antara pemerintah Yaman dan pemberontak Houthi. Melalui berbagai pertemuan dan negosiasi, PBB berusaha untuk menjembatani perbedaan dan menemukan jalan menuju perdamaian. Upaya-upaya ini telah menghasilkan gencatan senjata sementara dan kesepakatan tentang pertukaran tahanan. Meskipun ini adalah langkah kecil, mereka memberikan harapan bagi masa depan yang lebih damai. Pada tahun 2014, sebuah kesepakatan terobosan yang dikenal sebagai Perjanjian Stockholm dicapai, meningkatkan harapan untuk deeskalasi konflik. Kesepakatan ini dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya perdamaian di Yaman. Perjanjian tersebut mencakup senjata di kota pelabuhan vital Hodeida dan mekanisme pertukaran tahanan. Implementasi dari kesepakatan ini sangat penting untuk mengurangi ketegangan di wilayah tersebut. Terlepas dari upaya-upaya ini, situasi di Yaman tetap tidak stabil dan tidak pasti. Konflik yang berkepanjangan terus menyebabkan penderitaan bagi warga sipil yang tak terhitung jumlahnya. Komunitas internasional harus terus memprioritaskan upaya diplomatik dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan. Hanya dengan kerjasama global, perdamaian yang berkelanjutan dapat dicapai di Yaman.